Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-10. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-10. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu, mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Ayat mas renungan hari ini terambil dari 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang kelima. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Renungan hari ini berjudul Dibangun di atas Kristus, ditulis oleh Bill Crowder. Sahabat ODB, bahasa Inggris mempunyai berbagai sebutan untuk kelompok-kelompok hewan. Kawanan domba disebut flock. Sekumpulan ternak disebut herd. Atau sekelompok angsa disebut gaggle. Namun beberapa sebutan mungkin mengejutkan Anda. Kawanan gagak disebut murder atau pembunuh. Kemudian sekumpulan buaya disebut congregation atau jemaat. Atau sekelompok badak disebut crash atau tabrakan. Lalu, pernahkah Anda mendengar sekumpulan gagak Eurasia disebut building? Yang dalam bahasa Indonesia berarti bangunan. Sesungguhnya bangunan adalah salah satu sebutan dalam Alkitab untuk sekelompok umat yang percaya kepada Yesus Kristus. Kamu adalah bangunan Allah. Tulis Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Ada juga sebutan lain untuk umat Tuhan, kawanan. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 28, tubuh Kristus. 1 Korintus pasal 12 ayat 27, saudara-saudara. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 14 dan lain-lain. Metafora bangunan muncul lagi di 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang kelima. Saat Petrus berkata kepada jemaat, biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Kemudian di ayat yang ke-6, Petrus mengutip Yesaya pasal 28 ayat 16. Sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal. Yesus adalah dasar dari bangunannya. Kita mungkin merasa bahwa kitalah yang bertanggung jawab untuk membangun gereja. Tetapi Yesus berkata, aku akan membangun gerejaku. Matius pasal 16 ayat 18 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Kita dipilih oleh Allah untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9.
Saat kita memberitakan perbuatan-perbuatan Allah tersebut, kita menjadi alat di tangannya untuk melakukan pekerjaannya yang baik. Sahabat ODB, apa artinya bahwa Yesus membangun gerejanya? Lalu bagaimana Anda dapat ikut serta dalam pekerjaannya itu? Mari kita berdoa. Allah yang baik, ampunilah aku karena sempat berpikir bahwa semua ini adalah tentang diriku. Pakailah aku untuk melayanimu dan mengasihi sesamaku saat engkau bekerja, membangun gerejamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Zaman yang teguh, aku mohon berteduh, sucikanlah hatiku oleh darah rusukmu, dari dosaku lepas, dari hukuman bebas. Tangisan dan ratapan tak memberi pengampunan. Rajinku berusaha tak menghapus dosaku. Tiada jasa padaku, hanya sandar salibmu. Pada akhir hidupku, waktu tutup mataku, bila aku bertemu menghadap ke tahtamu, batu zaman yang teguh, aku mohon berteduh, aku mohon berteduh. Batu